Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari penelitian kelompok kami yang berjudul Pengaruh Aksesibilitas, Inovasi, dan Kualitas Pelayanan Fasilitas Publik terhadap Penggunaan Transportasi Kereta Komuter Lain. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri dan izinkan kelompok kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sela Margareta. Nama saya Muhammad Arif Noval. Nama saya Muhammad Akmal Rizky. Nama saya Amanda Tasya. Nama saya Tania Tesalonika. Nama saya Wildan Muhammad. Baik, itu saja perkenalan singkat dari kelompok kami. Dan kami akan memulai untuk mempresentasikan hasil penelitian kami. Sebelumnya, kajian teori akan dibahas oleh Amanda Tasya. Kepada Amanda Tasya dipersilahkan. Kajian teorinya ada 3. Yang pertama itu apa aksesibilitas. Aksesibilitas merupakan ukuran kemudahan lokasi untuk dijangkau dari lokasi lainnya melalui sistem transportasi. Lalu yang kedua, ada mengapa sih masyarakat itu lebih memilih kereta komuter lain dibandingkan transportasi lainnya. Dengan dilakukannya penelitian ini, kelompok kami menemukan alasan secara garis besar bahwa masyarakat lebih memilih transportasi kereta komuter lain adalah mudahnya jangkauan terhadap lokasi stasiun, tarif tiket yang lebih murah, dan jarak tempuh yang lebih cepat. Lalu yang terakhir, bagaimana kualitas dan pelayanan yang ada di kereta komuter lain. Pada saat penelitian, kelompok kami telah mengajukan beberapa pertanyaan untuk 80 responden. Dan hasil responden tersebut merasa puas terhadap kualitas dan pelayanan transportasi kereta komuter lain. Udah. Baik, metode yang kami gunakan pada penelitian kali ini, strategi penelitian yang digunakan yaitu strategi penelitian asosiatif, di mana strategi penelitian ini menggunakan metode survei, bagian dari penelitian eksplanasi dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian survei dengan pengamatan langsung dan menyebarkan dengan melalui kuesioner online dalam bentuk Google Form dengan pertanyaan dan 5 pilihan jawaban. Penelitian ini menggunakan probability sampling karena seluruh penumpang pada penelitian ini memiliki peluang yang sama dalam mengakses kereta komuter lain. Berdasarkan data yang kelompok kami miliki, jumlah penumpang yang mengakses kereta komuter lain sebanyak 80 jiwa atau 80 responden. Tingkat aksesibilitas akan diukur dengan metode scoring. Baik, kita akan masuk ke hasil dan pembahasan yang akan dijelaskan oleh teman-teman kami. Kepada kelompok kami persilakan. Baik, ada hasil dan pembahasan. Yang pertama, ada karakteristik responden itu terdiri dari jenis kelamin, umur, dan pekerjaan. Pada jenis kelamin ini, sebagian besar responden yang kami wawancarai memiliki jenis kelamin perempuan dengan persentase 66,25% dan 33,75% laki-laki. Lalu pada bagian umur, sebagian responden yang kami wawancarai memiliki umur kurang dari 21 tahun, di mana persentasenya 70%, lalu pada bagian 21 sampai 30 tahun ada 25% dan 5% lebih dari 30 tahun. Lalu pekerjaan. Sebagian besar responden yang kami wawancarai masih berstatus sebagai mahasiswa dengan persentase 66,25%, lalu sebagai pegawai swasta 30%, disusul oleh ibu rumah tangga, wirausaha, pegawai negeri itu masing-masing 1,25%. Baik, selanjutnya untuk memahami dari kuesioner yang kami sebar, kelompok kami membuat beberapa diagram. Di antara yang pertama itu ada dari keterjangkauan. Keterjangkauan di sini maksudnya mudahnya jangkauan terhadap lokasi stasiun. Jumlah responden yang memilih setuju itu sekitar 51,25%,
yang memilih sangat setuju 28,75%, yang memilih kurang setuju 16,25%, yang memilih tidak setuju 3,75%, dan tidak ada yang memilih sangat tidak setuju. Oke, next. Selanjutnya itu ada kuesioner berdasarkan tarif tiket. Maksudnya ini tarif tiket sudah sesuai dengan benefit yang diterima. Jumlah responden yang memilih setuju ada 62,5%, yang memilih sangat setuju ada 36,25%, dan kurang setuju ada 1,25%, sisanya tidak memilih tidak setuju dan sangat tidak setuju. Oke, next. Kemudian yang ketiga ada dari kemudahan pembelian tiket. Maksudnya di sini ada kemudahan dalam melakukan pembelian tiket baik online maupun offline. Berdasarkan hasil responden yang memilih setuju sekitar 50%, yang memilih sangat setuju 40,25%, yang memilih kurang setuju ada 2,5%, yang memilih sangat tidak setuju ada 1,25%, sisanya tidak ada yang memilih tidak setuju. Oke, next. Akan dijelaskan oleh Will dan Muhammad. Ya, baik. Selanjutnya ada ketersediaan fasilitas KRL. Berdasarkan grafik di atas, dapat diketahui bahwa dari 80 responden, sebanyak 28 responden dengan presentasi 35% memiliki persepsi sangat setuju. Sebanyak 45% responden sebanyak 45 responden dengan presentasi 56,25% memiliki persepsi setuju. Sebanyak 6 responden memiliki presentasi 7,5% memiliki persepsi kurang setuju, dan sebanyak 1 responden dengan presentase 1,25% memiliki persepsi sangat tidak setuju terhadap pernyataan ketersediaan fasilitas yang memadai di stasiun dan kereta komuter lain. Lalu ada keamanan di area KRL. Berdasarkan grafik di atas, diketahui dari 80 responden, sebanyak 20 responden dengan presentasi 25% memiliki persepsi sangat setuju. Sebanyak 52 responden dengan presentase 67,5% memiliki persepsi setuju. Sebanyak 5 responden dengan presentase 6,25% memiliki persepsi kurang setuju, dan sebanyak 1 responden dengan presentase 1,25% memiliki persepsi tidak setuju terhadap pelayanan ketersediaan tenaga keamanan yang cukup di stasiun dan kereta komuter lain. Selanjutnya ada kecepatan pelayanan. Berdasarkan grafik, diketahui dari 80 responden, sebanyak 17 responden dengan presentasi 21,25% memiliki persepsi sangat setuju. Sebanyak 55 responden dengan presentase 68,75% memiliki persepsi setuju. Sebanyak 7 responden dengan presentase 8,75% memiliki persepsi kurang setuju. Sebanyak 1 responden dengan presentasi 1,25% memiliki persepsi tidak setuju terhadap pelayanan, kecepatan pelayanan, dan keakuratan informasi yang diberikan oleh petugas. Dan yang terakhir, ada kebersihan di area KRL. Berdasarkan grafik, dari 80 responden, berdasarkan grafik dari 80 responden, sebanyak 29 responden dengan presentasi 36,25% memiliki persepsi sangat setuju. Sebanyak 37 responden dengan presentasi 46,25% memiliki persepsi setuju. Sebanyak 11 responden dengan presentase 13,75% memiliki persepsi kurang setuju. Dan sebanyak 1 responden dengan presentasi 1,25% memiliki persepsi tidak setuju. Sebanyak 2 responden dengan presentase 2,5% memiliki persepsi setuju terhadap pernyataan kebersihan di stasiun dan kereta komuter lain yang selalu terjaga. Sekian dari saya. Baik, selanjutnya ada kesimpulan. Berdasarkan hasil dari analisis, didapatkan kesimpulan sebagai berikut.
Responden yang memberikan tanggapan terkait analisis tersebut terdiri dari 33,75% laki-laki dan 66,25% perempuan, di mana total jumlah dari keseluruhan responden adalah 80 orang. Pada analisis terkait mudahnya keterjangkauan terhadap lokasi stasiun, tarif tiket yang sesuai dengan benefit, kemudahan pembelian tiket, ketersediaan fasilitas, keamanan di area KRL, kecepatan pelayanan, dan kebersihan di sekitar area KRL, kelompok kami mendapatkan hasil yang memuaskan dari sebagian besar responden. Hasil skor tertinggi yang kami dapatkan yaitu skor S, setuju, disusul dengan SS, sangat setuju, KS kurang setuju, TS tidak setuju. Dapat disimpulkan dari hasil tanggapan para responden, ialah sebagian besar responden sudah merasa puas dengan pelayanan yang diberikan dan disediakan oleh perusahaan. Adapun masukan dan saran dari para responden diantaranya yaitu menempatkan security di setiap gerbong untuk menjamin keamanan dan kenyamanan para penumpang KRL, karena keamanan dan kenyamanan adalah hal penting yang mampu memberikan dampak ketenangan tanpa kecemasan bagi para penumpang saat berlangsungnya perjalanan. Sekian dari saya. Baik, sekian presentasi dari hasil penelitian kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.